13, yang putri 19. Yang putri ya. Nah, 19. Oke. Boleh diceritakan mungkin mulai belajarnya ini kapan? Apakah semuanya bersama-sama? Terus pengajarnya siapa saja? Apakah jenengan sendiri ataukah ada yang lain? Jadi dari bulan kalau nggak salah Oktober akhir atau September awal, nah itu saya mulai berpikir, oh sebentar lagi udah mau Ramadan. Oh, Kata-kata apa bulan Oktober atau Oktober. September. Oke. Nah, saya pikirnya itu bagaimana besok ketika Ramadan itu masjid bisa ramai, saling menyemak tilawah Al-Quran. Nah, terus dari itu saya bersama teman-teman. Nah, dulu ada sebelumnya itu ada rubaiyat yang unofficial. Jadi istilahnya saya mencoba mengajar teman-teman. Jadi saya itu sebelum saya berkenalan dengan Mas Randy dan sebagainya, itu kan pernah ikut training dari Ustaz. Terus saya coba mengajarkan secara unofficial. Jadi teman-teman dari Mas Ali, Mas Awal dan sebagainya itu coba saya pakai metode tersebut. Oh ternyata masuk, bisa. Nah dari teman-teman yang sedikit itu, saya ini masih ketika kita diaplikasikan pada jamaah. Nah, akhirnya yang membantu beliau-beliau itu untuk mengumpulkan para jamaah. Tadi yang dilatih itu yang sudah bisa atau apa? Itu belum 100% bisa. Oh, benar. Tapi bagus ini Mas metodenya Mas. Oh, benar. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang ini ya? Enggak. Oh, jadi awalnya itu dulu. Iya. Yang di sana? Iya, yang di musola. Yang di musola ya. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah antusias jamaah itu tinggi. Nah, dari bulan September hingga bulan Januari itu kita terus alhamdulillah istiqomah, Pak. Padahal waktunya itu mepet, sempit. Kalau ibu-ibu itu dari ba'da maghrib hingga ba'da isya awal. Seminggu berapa kali? Sekali. Seminggu sekali toh? Sekali nomor 2 kali ya, Ibu? Sekali. Oh, ba'da maghrib. Jenengan yang ngajar sendiri? Alhamdulillah. Bersama semua ibu-ibu yang jumlahnya banyak nih. Alhamdulillah. Ini keroyok 19 kan? Terus bapak, yang bapak-bapak nih, mesti dari Dari bapak-bapak itu ada juga yang dari Masjid Al-Iman dan juga ada juga yang dari Belang-Belang dan Suginya. Tapi di sini semua? Beda, itu di rumah beliau. Oh, di salah satu rumah peserta. Oh, Usia alhamdulillah puncaknya bulan Januari udah pada bisa semua dan lulus rubaiyat alhamdulillah. Terus kita nggak berhenti di situ Ustaz. Kita melanjutkan tahsin. Oh, sudah masuk tahsin sekarang. Jadi sudah 1 bulan lebih ini sudah masuk tahsin alhamdulillah. Jadi sudah dapat berapa juz atau berapa lembar? Baru masuk ke pengenalan makhluk dulu lebih dalam lagi. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Benjing ibu-ibu, bapak-bapak, nek upami Ramadan hatam ping sepisan lanjut betul. Berani? Siap? Oke, alhamdulillah. 1 kali minimal ya. Oke, terus mungkin ada yang benar-benar tadinya tidak bisa baca Quran ya? Ada beberapa. Contoh nih pun, nanti dikenalkan sudah berdiri. Yang mana? Nah. Kalau saya yang paling kenal itu kan yang bapak-bapak. Bapak-bapak. Mungkin Pak Yudi bisa berdiri. Pak Yudi mana Pak Yudi? Mana Pak Yudi? Oke, Pribon, ceritanya Pak Yudi itu gimana nih? Ya. Beliau ini semangatnya masya Allah. Beliau ini ketika sedang belajar itu paling antusias. Terus paling apa namanya? Paling tinggi suaranya. Paling semangat ya. Paling banter. Padahal beliau mulainya juga dari nol. Tidak bisa sama sekali Pak Yudi. Yusuf itu Pak Yudi 42. Terus sebelum
ini pernah belajar baca Quran sebelum dengan Mas Caca? Waktu kecil, usia? Oh sebelum sekolah. Oke. Anu nagem metode apa? Turutan. Tapi dugi rampung betul. Oh betul. Jadi saya betul rampung terus di bawah itu betul ngaji belas. Oke. Terus apa? Gamelan apa? Jenengan. Dagang. Oke. Lanjut. Oke, yang menarik apa lagi? Ya. Pak Yudin ini. Alhamdulillah dengan metode ruqyah ini beliau sangat terbantu dan sangat memudahkan cara belajarnya. Sehingga ketika selesai ruqyah ini masih harus ilmu beliau. Di Tasik beliau juga terus istiqomah dengan teman-temannya sampai saya pernah dikabari itu sampai ketika di waktu ronda itu juga simak kayak teman-temannya. Oh, Masya Allah. dan pos ronda Pak dengan ngaji Quran betul di sana ini sengaja Pak. Oh luar biasa, dan pos ronda mawon belajar ngaji loh Pak. Luar biasa. Dan kemarin saya tidak menyangka Al-Baqarah itu sudah selesai Pak. Oh. Sudah lanjut surat berikutnya ketika kita ngaji. Oh Masya Allah, berarti sampun maos Quran pun dugi setunggal Islam nih Pak. Alhamdulillah. Yang lainnya cerita selain Pak Yudi, mungkin yang ibu-ibu yang ternyata Ibu terlalu banyak. tapi ada yang dari nol. Ada juga ada beberapa. Dan itu Ini tadi kayaknya ada yang usianya lumayan sepuh ini tadi. Repot ceritanya nih. Memang tidak bisa baca Quran sama sekali gimana ya? Iya, untuk membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu yang paling utama memang motivasi Ustaz. Oke. Jadi ketika kita memotivasi, kemudian ditambah dengan metode yang mudah, alhamdulillah itu paduan yang sangat sempurna dan menjadikan ibu-ibu terutama yang pun sepuh-sepuh jadi ikut semangat dan bisa. Karena merasa ditambah selain motivasi, terus merasa belajarnya mudah mungkin. Belajarnya pun menyenangkan dan mudah jadi tambah semangat. Masya Allah. Apalagi guru ngajinya ganteng atau Oke. Cukup Ustaz, ada lagi yang mau diceritakan selain Pak Yusuf, ada lagi nggak nih apa-apa yang lain? Semua spesial. Semua yang diceritakan baru satu, oke. Nah, teman-teman Ustaz Yusuf, Ustaz Caca ya. Nanti kira-kira Ustaz Caca nanti kata-kata gitu. Ini kadosnya gitu, bapak-bapak juga ada yang nanti bisa dikaryakan ya untuk membantu. Biasanya lebih semangat ketika yang ngajar ini adalah bapak-bapak mantan murid-murid ngaji. Karena mungkin nggak pernah kebayang selama ini jadi ustadz ya. Dari yang kebayang lulus ustadz atau benjing sekedar murid lulus ustadz jadi. Nah, ya cukup dengan ngajar ngaji saja, nggak perlu ceramah ngatain gitu. Ngajar alif bata gitu kan. Konsolnya dewe sing diajari. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya tambahkan. Niki alhamdulillah niki tambah gayeng soalipun sampun medal daharan itu ya. Dadas ngeten. Tadi acara tadi dan cerita yang tadi disampaikan oleh Ustaz Caca ini menunjukkan bukti benarnya ayat Quran. Ada salah satu ayat Quran yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Allah sangat mengatakan sangat dengan tegas sungguh dan sungguh. Jadi ini tenanan orang bohong gitu ya. Dan ini dan sungguh walaupun dia Al-Quran telah aku mudahkan Al-Quran. Jadi belajar bisa baca Al-Quran itu adalah mudah. Tidak hanya belajar baca Al-Quran, menghafal Quran juga sebenarnya mudah. Memahami isi kandungan Quran juga sebenarnya mudah. Nah, ini sudah membuktikan belajar dari sejak bulan Oktober, Januari sudah selesai, bahkan sudah ada yang tadarus. Itu pun ibu-ibu belajarnya seminggu sekali pada maghrib sampai isya.
Ada yang sama sekali tidak bisa baca Quran dan ternyata mudah. Tapi syaratnya pun apa Bapak? Lidzikri, bagi orang-orang yang mau belajar. Pahal min mudah, apakah ada di antara kalian yang mau belajar? Jadi Allah berulang lagi. Jadi syaratnya Al-Quran itu bisa mudah bila mau belajar. Mudah, karena yang penting mau saja. Modalnya mau. Napa paling boten bayar, gratis pokoknya gini. Sing penting awak waras mangkat betul ya sekalian. Jadi tidak harus kemudian mengeluarkan biaya sama sekali. Betul. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita ingin menyampaikan kepada kita yang hadir di sini, insya Allah tadi bahkan ketua takmir atau perwakilan ketua takmir Mas Ustaz Sahadi, ya. Ustaz Sahadi itu juga sudah mengingatkan tentang pentingnya kita itu membaca Al-Quran, pentingnya kita itu bersama dengan Al-Quran. Boleh dikatakan sebenarnya memang Al-Quran ini adalah disebutkan sebagai rukun Islam, ya, rukun iman, beriman kepada Al-Quran. Tapi memang tidak disebut sebagai rukun Islam memang. Tapi ketika disebut sebagai rukun iman, beriman kepada Al-Quran, tanda beriman kepada Al-Quran itu adalah membuktikan bahwasanya kita itu mempelajari Al-Quran. Itu tanda bahwasanya kita ini iman kepada Al-Quran. Berarti kalau begitu belajar dan bisa membaca Al-Quran itu adalah hukumnya wajib sebenarnya. Hukumnya wajib, ya, diupayakan makanya. Oke, apalagi ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ada ulama yang kemudian menafsirkan hadis yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini kalau mau diartikan itu orang terbaik dalam beragama Islam itu adalah orang yang belajar sekaligus kalau bisa mengajar. Ya, belajar sekaligus mengajar. Maka nanti kalau bisa nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ini kalau sudah bacanya lancar, kalau bisa mengajar. Karena beda, Bu. Kalau belajar saja, insya Allah kita bisa membaca, kita memang membaca Quran kalau belajar. Tapi kalau mengajar, itu biasanya kita akan berupaya untuk lebih baik daripada yang diajar. Gitu. Sebelum yang belajar itu belajar baca Quran, dan sebelum kita ngajar, kita belajar dulu biasanya. Dan kita selalu akan menjaga menjadi orang-orang yang baik sebelum kita bertemu dengan murid. Itu kalau belajar mengajar. Nah, bahkan ada lagi ulama yang mengartikan hadis ini bahwasanya kualitas seorang muslim itu dilihat dari seberapa banyak dia bersama dengan Al-Quran. Ini ada ulama yang tadi bagus sekali. Jadi sekali lagi, kualitas seorang muslim itu dikatakan baik itu bila dilihat dari seberapa banyak dia bersama dengan Al-Quran, atau salah satunya seberapa banyak dia baca Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan, wah Pak, sekarang ada orang yang banyak baca Quran pun tidak menjamin orangnya baik. Ada yang mengatakan begitu, ya, tidak menjamin orangnya baik. Iya, tapi sedikit. Orang yang suka baca Quran tapi nggak baik itu sedikit. Yang banyak adalah orang yang nggak pernah baca Quran, nggak baik lebih banyak. Memang ada orang yang suka baca Quran tapi perilakunya nggak baik, ada, tapi sangat sedikit. Kalau mau dicari mungkin hampir nggak ada, gitu kan? Tetapi yang banyak adalah orang yang tidak pernah baca Quran itu jauh lebih banyak, dan perilakunya nggak baik itu pasti banyak, gitu ya. Sebagaimana kemudian orang yang mengatakan berjilbab itu tidak menjamin perilakunya solehah. Jadi kan coba tanggal cari yang berjilbab tidak soleh dengan yang tidak berjilbab tidak solehah, itu lebih banyak yang mana? Yang berjilbab tidak solehah. Kemudian yang tidak berjilbab tidak solehah, lebih banyak yang mana biasanya?
yang tidak berjilbab pastinya. Jadi jangan kebiawiyah gitu kan. Karena orang tidak soleh itu bukan karena berjilbab gitu loh. Bukan karena berjilbab, ya perilakunya saja memang belum solehah gitu saja. Tetapi ketika kita mulai berkerudung dan berjilbab, insya Allah tadinya mungkin tidak solehah akan pelan-pelan menjadi solehah. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran sebelumnya kemudian tidak baik, gara-gara membaca Al-Quran itu akan menjadi baik walaupun pelan-pelan. Nah, kemudian kami juga ingin sampaikan kepada sekalian, maka tadi disampaikan dalam hadis, dalam para ulama mengatakan sebaik-baik orang itu adalah dilihat dari seberapa banyak baca Al-Quran. Dan ternyata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena nanti pada saat di akhirat di surga orang yang masuk surga itu akan berderajat-derajat surganya, Pak, bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan surga itu dilihat dari seberapa banyak orang di dunianya membaca Al-Quran ternyata.